Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Kita bersyukur buat kesempatan ini di mana kita sekali lagi datang di rumah Tuhan dan kita beribadah. Dan hari ini minggu terakhir di dalam bulan ini. Dan karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya ajak kita semua untuk sama-sama merenungkan tentang pertolongan Tuhan yang Tuhan selalu kerjakan, sudah kerjakan di dalam sepanjang bulan berjalan. Dan tentu dalam bulan berjalan kita sudah juga melewati ada kemenangan lepas kemenangan. Kita juga mungkin melewati dengan tawa, tapi juga bisa dengan tangisan. Tapi yang pasti Tuhan sudah menolong sampai hari ini. Kita akan belajar hari ini dengan satu tema, kerendahan hati. Kata ini kita mungkin dengan mudah menyoroti dan menilai dengan sangat gampang. Kita bicara dan bahkan saya berdiri hari ini menyampaikan dengan penuh kehati-hatian karena kerendahan hati menjadi satu hal yang berat, saudara. Kerendahan hati sesuatu yang penting, dan karena sesuatu yang penting biasanya itu berat, saudara. Sesuatu yang berharga itu mahal. Sehingga apa yang tadi saya sampaikan, kita bicara, kita mendengarkannya, kita mengatakan itu biasa. Tapi ini bernilai kekal. Karenanya dalam kisah ketika Yesus melewati proses demi proses menuju salib, maka sikap kerendahan hati menjadi tolok ukur. Kerendahan hati itu lahir oleh karena kasih. Tidak akan ada kerendahan hati tanpa kasih Kristus. Kristus rela untuk melewati proses yang berat sampai kemudian bisa menuju salib dengan tetap menyatakan sikap kerendahan hati. Munculnya sikap ini karena satu hal, dia mengasihi saya dan saudara. Kalau Kristus ini egois, maka dia akan mengatakan, untuk apa saya harus mati? Untuk apa saya harus menderita? Untuk apa saya harus menyangkal diri? Untuk apa saya harus disiksa dan macam-macam? Untuk apa? Kalau egois dan lawan kata kerendahan hati itu kesombongan. Kesombongan selalu hadir akibat keegoisan. Dunia kita hari-hari ini lebih cenderung mementingkan diri sendiri. Dikatakan karena semakin bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang menjadi tinggi. Dengan adanya situasi ini, maka membuat dunia kita menjadi dunia yang lebih cenderung mementingkan diri. Mereka tidak pusing dengan orang lain. Mereka hanya lebih pusing kepada dirinya sendiri. Mereka tidak mau tahu dengan orang lain. Mereka hanya mau tahu tentang diri. Apalagi mereka juga tidak mau tahu tentang Allah. Mereka hanya mau tahu tentang apa yang ada dalam kehidupan kita. Tetapi ingin saya sampaikan bahwa tentang kerendahan hati adalah merupakan sebuah kasih karunia Allah. Kalau saya dan saudara bisa boleh dapat belajar untuk mau belajar dan terus belajar tentang kata kerendahan hati, maka saya ulangi lagi bahwa kerendahan hati adalah sebuah kasih karunia Allah, mana oleh anugerah Allah diberikan kepada saya dan saudara agar supaya kita menjadi pribadi yang tidak congkak, agar kita menjadi pribadi yang tidak sombong dengan mengasihani diri kita sendiri, tetapi justru sebaliknya menjadi pribadi yang mengasihani orang lain dan bahkan belajar untuk selalu rendah hati.
Rendah hati menjadi bagian yang sekali lagi saya ingin katakan menjadi satu sifat yang sangat berharga di mata Tuhan. Karenanya kalau saudara baca kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Di sana mengajarkan kepada kita karena Kristus itu adalah lemah lembut. Dan dia mengajarkan supaya kita belajar dari dia. Kita mungkin akan dituntut dengan situasi dunia untuk kita belajar dari orang lain. Tetapi jangan lupa bahwa manusia memberikan teladan, manusia memberikan pelajaran, itu terbatas. Tapi Tuhan memberikan kita teladan, memberikan pelajaran, itu sempurna. Karena apa? Karena dia adalah Allah yang sempurna. Sehingga kalau dia memberikan pengajaran dan memberikan teladan, maka teladannya, pengajarannya adalah juga sempurna. Nah, kita tahu bersama bahwa aspek kerendahan hati menjadi satu aspek yang sekali lagi ini penting mendominasi kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan. Pentingnya mendominasi kita selaku orang-orang yang percaya. Pentingnya mendominasi dalam seluruh pergerakan pengiringan kita akan Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-51 dikatakan korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina ya Allah. Mengajarkan kepada kita semua bahwa kerendahan hati selalu membuka diri. Kerendahan hati selalu tidak mempertahankan diri, selalu membuka hati. Dan karenanya jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, Alkitab mengatakan tidak kau pandang hina. Kenapa saudaraku? Karena ini tanda kelembutan hati. Kerendahan hati ibarat lembut saudara. Saya mau mengatakan kekerasan hati identik kesombongan. Jadi kelembutan hati itu identik kerendahan. Jadi penting bagi saya dan saudara, selaku orang percaya karena ini teladan yang Tuhan tunjukkan saya dan semua kita ini dituntut belajar menjadi lembut hati di hadapan Tuhan. Karena identik dengan kerendahan hati. Kerendahan hati dimulai dari pengakuan bahwa kita adalah ciptaan yang lemah dan tidak sempurna. Sekali lagi, kerendahan hati dimulai dari pengakuan bahwa kita adalah ciptaan yang lemah dan juga tidak sempurna. Ingat baik-baik bahwa kata lemah dan tidak sempurna sebenarnya harus terus ada dalam pikiran dan hati kita. Dengan kelemahan, keterbatasan, dan ketidaksempurnaan kita membuat kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Kalau kita tidak bergantung penuh kepada Tuhan, maka itu tanda kita tidak membuat sebuah pengakuan bahwa kita ini bukan orang yang lemah. Kalau kita mengakui bahwa kita lemah dan terbatas, maka kita harus mengatakan betapa saya harus menggantungkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Kalau kita bergantung penuh kepada Tuhan, maka jelas kita menjadi pribadi yang terus mengandalkan Tuhan. Di sisi yang lain, ketika kita bergantung penuh kepada Tuhan karena hanya Tuhan yang bisa dapat menolong, dengan pengakuan akan kelemahan dan keterbatasan, maka kita juga akan membutuhkan orang lain. Siapakah kita yang tidak butuhkan orang lain? Semua kita mau dan tidak, akui dan tidak, semua kita ini butuh orang lain. Perlu pertolongan orang lain. Amin. Mau dan tidak, tapi itu secara otomatis kita perlu. Kadang mungkin kita mengatakan, ya saya tidak perlu orang lain. Tapi ingat,
Bukankah saudara tidak bisa menjahit atau menenun kain sendiri untuk dijahit sehingga menjadi celana dan pakaian yang bagus? Kita butuh orang lain. Kalau saya mau membuat semacam sirkulasi peredaran ini, maka kita butuh petani. Petani, katakanlah mereka mungkin menanam kapas, lalu kemudian mereka mengambilnya. Kalau secara tradisional mereka akan tenun. Tapi kalau secara modern mereka akan jual ke pedagang. Lalu kemudian pedagang akan membawa mungkin atau menjual ke pabrik. Setelah di pabrik akan dikelola. Dan di sana ada banyak karyawan. Para pengusaha butuh karyawan. Dan setelah karyawan mengerjakan semuanya, kemudian dipacking, pedagang membeli lagi. Kemudian pedagang membutuhkan tangan-tangan yang lain, yaitu sopir. Sopir untuk apa? Bawa lagi ke tempat-tempat yang akan dijual. Tetapi juga diedarkan lagi. Jadi artinya sirkulasinya itu panjang sampai di tangan. Dan saudara hari ini bisa pakai. Tadi Mama Ita bilang batik bagus ya. Beta bilang jangan cemburu. Jadi sadar dan tidak kita butuh orang lain. Bahkan sampai makan sekalipun kita butuh orang lain. Contoh-contoh praktis. Itu bicara tentang soal kebutuhan hari-hari. Apalagi tentang napas hidup, di mana tanpa Tuhan kita tidak akan ada hari ini. Karena napas. Karena napas yang Tuhan karuniakan, maka kita boleh ada hari ini. Dan semua kita hari ini kan lagi bernapas bukan? Atau ada yang sedang bernapas? Semua kita lagi bernapas ini. Itu kemurahan Tuhan. Karena ya betapa penting kita mengakui bahwa kita ini lemah dan terbatas dan membutuhkan pertolongan. Sesama dan teristimewa pertolongan dari Tuhan. Karenanya tidak ada yang perlu kita banggakan selain kita terus merendahkan hati kita. Kita lanjut melihat bahwa Kristus memberikan kepada kita teladan. Teladan tentang kerendahan hati, di mana teladan itu sempurna adanya, apa yang tadi saya sampaikan. Tapi kalau saudara baca dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Dia merendahkan diri dan taat sampai mati. Jadi bagian yang kedua yang ingin saya sampaikan, kerendahan hati selalu ada hubungannya dengan ketaatan saudara. Kalau yang pertama, kerendahan hati selalu ada hubungannya dengan pengakuan akan kelemahan dan keterbatasan. Tapi pada poin yang kedua, kerendahan hati selalu ada hubungannya dengan ketaatan. Selaku orang yang percaya, kita selaku jemaat, kita selaku anak-anak Tuhan, kita mesti belajar bahwa apa yang kemudian Tuhan tunjukkan kepada kita, kerendahan hatinya untuk mengasihi kita semua dan untuk keselamatan kita semua, membuat dia dengan kuasanya yang hebat, dengan otoritasnya yang luar biasa, dia tidak gunakan. Kalau orang sombong, dia akan mengatakan, saya punya kuasa, kamu itu siapa? Kamu terlalu kecil. Kan biasanya begitu ya. Kalau dia dengan kekuatan yang hebat, kamu ini siapa? Tidak ada bandingnya dengan saya. Bicara mungkin kekuatan, saya angkat dengan jari lempar. Bicara kekayaan, tidak terbatas. Artinya, kalau bicara tentang kekuasaan Tuhan, kemewahan Tuhan, kehebatan Tuhan, Tuhan tidak perlu harus capek-capek turun tangan dengan harus palunggu saya dan saudara.
tinggal dengan bicara saja. Langit dan bumi ini diciptakan dengan firman. Dan firman itu yang pada akhirnya semua menjadi apa yang ada di dunia ini. Dan kalau mau melakukan sesuatu karena kuasanya dengan bicara, semua bisa jadi. Artinya kuasa Tuhan begitu luar biasa. Tapi ketika dia disalibkan, proses ketika dia ditangkap, apa yang terjadi? Dia seperti anak domba yang tidak berharga. Seperti anak domba yang tidak punya daya. Seperti seorang hamba yang benar-benar tidak punya kekuasaan. Dia merelakan dirinya. Dia membiarkan dirinya seperti tidak punya kuasa apa-apa. Dia taat. Dan dikatakan taat sampai mati di kayu salib. Ini menarik untuk kita belajar bersama, saudara. Kadangkala kita tidak terlalu masuk detail tentang prinsip kerendahan hati, saudara. Tapi kerendahan hati selalu ada hubungannya dengan ketaatan. Karena itu dalam gereja kita dituntut supaya kita taat. Setiap anggota taat kepada pemimpin KKA departemen. Kita belajar mengikuti semua yang kadang-kala mungkin kita mengatakan, beta ini lebih pintar dari A, Leo, C, katakanlah begitu. Tapi kerendahan hati membuat kita taat. Jadi mari kita semua terus belajar, saudara. Saya menyampaikan ini bukan karena saya sudah sempurna, tidak. Ini beban berat buat kita semua. Bagaimana kita belajar tetap rendah hati. Karena rendah hati selalu hubungannya dengan ketaatan. Saya mau ingin membangun kebiasaan, membangun budaya kerendahan hati di dalam gereja ini. Membangun budaya ketaatan. Karena gereja itu menjadi sehat ketika kerendahan hati menjadi poin penting dalam jiwa kita semua. Karena dengan sendirinya akan diikuti ketaatan. Dan akhirnya saudara, kepada siapapun kita angkat tangan kita. Kepada siapapun dia, mungkin dia masih muda, tapi kita angkat topi sebagai tanda kerendahan hati. Yang berikut ingin kita belajar bahwa kerendahan hati mengajarkan kepada kita sebagaimana dalam Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Kerendahan hati membuat kita menganggap orang lain penting. Sekali lagi, kerendahan hati membuat kita menganggap orang lain penting. Kalau kita menganggap orang lain tidak penting, itu tanda apa, saudara? Sombong, saudara. Karena kita ini merasa kita lebih penting dari orang lain. Tapi kalau orang yang rendah hati, kita belajar untuk terus rendah hati, maka poinnya harus menempatkan orang lain itu penting. Kalau menempatkan orang lain itu penting, maka itu bagian dari aplikasi kerendahan hati. Karena kita merasa ya saya biasa-biasa. Tapi Tuhan yang luar biasa. Di saat kita menyapa orang lain, engkau luar biasa. Karenanya kadang-kala kita punya istilah, Tuhan luar biasa. Kita lihat kiri kanan, engkau juga luar biasa. Amin. Kalau hari ini kita sama-sama angkat tangan, coba angkat tangan. Tuhan luar biasa. Coba angkat tangan dan tunjuk ke orang lain, engkau juga luar biasa.
Haleluya. Jadi kerendahan hati selalu ada hubungannya dengan bagaimana menganggap orang lain penting. Alkitab mengatakan dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi menganggap orang lain lebih penting atau menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Karena menganggap orang lain itu penting. Sehingga saya melihat kadang kalau ada acara-acara kita, ibu-ibu ini kadang-kala jalan sana jalan sini untuk melayani kita yang lain, termasuk para tamu, sementara mereka belum makan. Karena mereka menganggap kita yang ada duduk itu adalah penting. Tapi jangan lupa, kita yang makan juga harus menyadari bahwa mereka yang sibuk sana sini mereka adalah orang yang paling penting. Jangan sampai kita yang makan dilayani karena merasa penting. Kita merasa mereka yang datang melayani kita, mereka itu tidak penting, mereka itu cuma disuruh-suruh. Jangan lupa, kalau tanpa mereka kita hanya berhadapan dengan meja saja. Tidak ada apa-apa di atas meja. Karena itu betapa penting fase ini atau siklus ini kita jaga. Bahwa masing-masing kita itu saling membutuhkan. Tapi juga kita harus menyadari orang lain itu harus kita tempatkan itu yang utama dibanding diri kita sendiri. Sebaliknya orang lain akan menganggap kita yang utama dibanding dirinya sendiri. Nah sekarang kalau kita semua ini contoh nih, saudara lebih utama dari saya. Saya juga mengatakan saudara lebih utama dari saya. Nah sekarang siapa yang disalahkan? Karena masing-masing kita mengklaim dia penting. Mama Ita merasa saya penting, saya merasa Mama Ita penting. Lalu apa yang menjadi masalah? Tidak ada lagi masalah di situ. Nah sehingga apa? Membuat keharmonisan. Muncul apa di sana? Akan ada damai sejahtera Tuhan turun di atasnya. Karena ending atau buah dari kerendahan hati ini membuat ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu lahir akibat kerendahan hati. Sekali lagi saya katakan, kerendahan hati itu lahir dari kasihnya kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian akan lahirlah yang disebut dengan buah damai sejahtera yang dikaruniakan Tuhan buat saya dan saudara. Kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera memungkinkan dia akan memiliki ketenangan. Ketenangan itu menghasilkan sukacita. Dan dia akan menjalannya dengan semangat yang dari Tuhan. Kalau saya baca satu ayat firman Tuhan. Di dalam pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Yang terakhir ini saya ingin katakan, hendaklah kerendahan hati menjadi gaya hidup saya dan saudara. Di mana kita sadar akan keterbatasan. Tetapi kita juga menyadari bahwa ternyata kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan pertolongan orang lain. Di sisi yang lain, kita mengatakan, kamu orang yang paling penting dalam hidup ini. Lahirlah damai sejahtera Tuhan di atas setiap kita. Pada pelayan mari saudara mengambil tempat, tapi mengakhirinya dengan mengatakan, kerendahan hati adalah jalan yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi dasar bagi segala kebajikan lainnya. Marilah kita semua memohon anugerah Allah sehingga Tuhan memberikan kepada saya dan saudara kemampuan untuk terus hidup dalam kerendahan hati sebagaimana Kristus telah menjadi contoh dan teladan sehingga dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Sehingga
Dia menjadi juru selamat saya dan saudara. Dengan keselamatan itu, memungkinkan kita semua ada sampai dengan hari ini. Dan karenanya, mari kita belajar untuk membuat komitmen dalam hidup ini. Tuhan tolong saya, supaya saya belajar untuk menjadi rendah di hadapan Tuhan. Belajar rendah hati. Kiranya firman ini menolong kita semua.